marhaban syahrul qiyami. Yuk sama-sama. Marhaban ya qadimal an anta li ghayah marami bi qudumik yandamiran wa yazulul iltimami. Marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban ya syahrul Syam. Selamat datang wahai bulan puasa. Marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban ya syahrul Qiyam. Selamat datang di mana malamnya kita diperintahkan untuk qiyam, salat, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semur daging pakai daun salam. Semurnya mateng, harum baunya. Siapa yang semangat menjawab salam, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, disolehkan anak-anaknya, dan insya Allah Allah panjangkan umur kita dalam taatnya. Sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi la yantiqu 'anil hawa. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang kita hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad, Bapak Kiai Haji Muhammad Soheh, ya, dan juga almarhumah orang tua kita, guru kita, sahabat saya dan sahabat kita, yaitu almarhumah Ibu Ustadzah Hajah Marfu'ah Marzuki, wabil khusus anak-anaknya yang sekarang meneruskan perjuangan orang tuanya, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Nurul Badriyah, Kiai Haji Syauki, dan yang lainnya kagak hafal itu. Berapa lagi? 2 lagi, 3 lagi, 2. Anak-anak beliau semuanya kita doakan mudah-mudahan sehat panjang umur,
dan bisa meneruskan perjuangan orang tuanya yang begini banyak, yang begini besar. Ya, terus maju dan bisa mencetak kader-kader Islami, Badani, dan kader-kader yang terbaik untuk agama, bangsa dan negaranya. Kader-kader yang bisa meneruskan tentunya perjuangan Islam ke depan li'ilai kalimatillahil ulya. Ma'asyiral ustadzat, banyak banget di tengah-tengah kita. Ustadzah Haja Khafifah, tadi ada Ustadzah Haja Nur Hayati dari Cibitung, ada ustadzah di banyak borongan aja Bu. Kita doain nih guru-guru kita yang sepuh, yang setengah sepuh, yang muda, setengah muda, kita doain dan panjang umur, sehat, insyaallah berkah ilmunya, berkah perjuangannya. Para pimpinan majelis taklim, ibu-ibu haji, ibu-ibu calon haji, sebab sebentar lagi habis lebaran pada berangkat haji ya Bu ya. Yang berangkat insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah. Yang belum berangkat mudah-mudahan biar pada dikasih rezeki yang banyak oleh Allah. Punya duit Bu, langsung jangan dandanin rumah dulu kalau udah tua ya Bu ya. Langsung apa? Daftar haji. Sebab daftar haji sekarang ini paling cepat Bu 30 sampai 35 tahun Bu. Baru apa ini? Baru berangkat. Makanya besok-besok bilangin sama anak-anak kita nih, ya Bu, yang baru pada ngelahirin anak, jangan aja kita potongin akekahnya, ya Bu, jangan dibeliin apa-apa dulu, didaftarin haji aja udah, ya Bu. Ya, soalnya sekarang subhanallah seperti kayak Malaysia. Ya, hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan kehadiran kita di hari yang ya Ustaz Atiko belum disebut Bu. Guru kita yang mulia Ustazah Haja Atikoh Ibu, Masya Allah kita doain ya Bu ya, biar sehat, biar gagah, biar kuat, panjang umur, ilmunya masih banyak yang harus disampaikan kepada kita ya. Beliau kalau masih ceramah Ibu nih tuntas ya, tuntas. Makanya Ibu kalau beliau ceramah nggak bawa catatan, nggak bawa buku, sayang Bu, sayang. Beliau kalau sekali aja ceramah itu hadisnya berelok, semua pakai hadis ya. Nah, orang kagak apal, beliau apal Ibu. Jadi sayang kalau Ibu nggak pegang catatan, dicatat ya. Ya ada Ustazah insyaallah habis lebaran taruh di buku ya. Apa beli apa? Di potlot apa beli apa? Di pulpen ya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebetulnya saya sih nggak mau ceramah Bu hari ini. Ya saya mau silaturahim, ya. Kemarin saya ajak Ustazah Atikoh Kak Emang, Haji Emang. Iya saya juga belum kemari. Saya share tuh ininya playernya itu. Ayo sekarang kita kemari bareng-bareng, ayo temenin. Tahu mungkin ada halangan jadi nggak kemari, masalah aja. Kemarin beliau Ibu kita ini dulu di sana. Ya, teman memang udah kayak saudara Ibu ya. Jadi subhanallah, apalagi Ustazah Marfuah Ibu tadi sudah diceritakan dengan Ustazah Atikoh ya. Beliau ini memang nggak banyak ngomong, orangnya kalem ya, orangnya banyak cincong ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Saya mau pas dikit-dikit aja Bu. Yang jelas yang pertama nih saya balik, kalau tadi Ustazah Atikoh Isra Mi'raj dulu, terus apa tadi haul 40 hari, dan yang ketiga penutupan. Saya penutupan dulu dah ya Bu, tawakufan. Yang jelas tawakufan ini adalah sementara, dan yang paling penting dalam tawakufan ini, ayo kita masing-masing mengintrospeksi diri. Kalau dikatakan, boleh dikatakan yaum muhasabah, hari hitung-hitungan. Namanya akhir pelajaran majelis taklim. Iya Pak iya. Ibu dinyatakan lulus apa kagak? Woi. Ya kalau anak-anak kan ini akhir pelajarannya kan mestinya ada apa tuh? Ada ujian dulu, ada ulangan dulu, ya Bu ya.
tahun 85 saya baru pulang. Saya pulang dari Mesir 85 Ibu. Nah itu saya mulai itu melihat bagaimana situasi suasana majelis taklim, bagaimana pelajarannya apa ini. Ya Allah, saya gede-gede kepala Ibu. Pokoknya ya waktu itu kan cuman apa? Yasin, tahlil, sholawat, Robbana atina fid dunya hasanah, udah pulang. Iya Pak ya? Nggak ada yang namanya buku, nggak ada yang namanya kitab ya. Saya lihat begitu rata-rata. Ya. Nah, apalagi Bu, jadi apa yang mau dievaluasi? Nah akhirnya Ibu, disitulah saya mulai saya kembangkan yang namanya majelis taklim. Pertama saya kenalkan dulu dengan kitab. Sebab biasanya Ibu, guru ngajar yang pegang kitab, muridnya kagak megang kitab. Iya Pak ya? Gurunya semangat ngomong di depan Ibu, muridnya semangat ngapain tuh? Saya nyenderan pulos kan gitu Bu, ada yang ngelembut. Nah, makanya baru saya mulai itu, ayo gurunya pegang kitab, muridnya nyimak kitab, kan beres ya Bu ya. Yang kedua juga kalau nggak pakai kitab kita ngajar Ibu, nah kita nanti murojaahnya dengan apaan? Maklum otak kita, apalagi yang udah berumah tangga, jangankan yang tua, yang muda aja cepat lupa. Ya, di sini iya nganggur betul. Jangankan sampai rumah, keluar aja lu ditanya, lu tadi Ustaz Tiko lu ngomong apaan? Tahu. Lupa. Nah kan kita punya kitab itu insya Allah ya dilihat, walaupun Bu jarang apa sering tuh Ibu di rumah lihat kitab. Woi, bagaimana lihat kitab? Pulang ngaji ya Bu, pulang ngaji udah buka kitab, apalagi ngajinya sebulan sekali, langsung tuh. Kan besok bulan besok kan bukannya tas yang hijau lagi dibawa, tapi tas kuning kan yang dibawa. Begitu pulang ngaji udah selalu ditaruh Ibu itu kitab, bye ma'assalam, ba'da syahr nanti, sebulan lagi baru ketemu. Iya tadi. Akhirnya Ibu sekarang ini sudah berjalan 9 bulan, mau masuk 10 bulan. Kalau dibukanya kemarin akhir Syawal, sekarang udah awal apa? Sya'ban, berapa bulan dah? Masuk 10 bulan. Yang kata Nabi Muhammad udah berlalu. Mana ditanyakan Nabi ya jika min syai'un. Ayo 9 bulan, 10 bulan apa yang kamu peroleh sekarang? Susah mendeteksinya Bu. Saya bilang 85 saya mulai. Ibu-ibu akhir tahun mau Ramadan nih. Mau ini begini tawakufan Ibu. Saya adain apa? Evaluasi ulangan Bu. Saya pengen majlis taklim. Begitu Ibu, saya udah siap pertanyaan. Begitu saya datang lagi ke mana? Ke majlis taklim mau ulangan Ibu. Ya Allah, yang tadinya 30 orang datang cuma 3 orang. Yang tadinya 40 datangnya 4 orang. Saya sabarin deh tuh, saya sabarin terus. Tahun besoknya saya ini lagi sabarin lagi. Saya mikiran parah. 3 tahun saya sabarin, akhirnya ya udah nih kafiran nih, lama-lama kagak dia mau ngaji nih gara-gara ulangan. Tapi saya nggak putus asa, akhirnya saya bikin Ibu evaluasi masal, artinya gabungan. Sebekasi Ibu saya apa itu? Saya bikin, ya sebekasi saya bikin. Nah alhamdulillah girang hati saya Ibu. Sebekasi berapa ratus majlis taklim. Bukan ribu majlis taklim yang masuk ulangan lumayan, ada 200 sampai 300 orang. Alhamdulillah. Ya, padahal ulangannya Ibu gampang banget, nggak pakai mikir, cuman contreng aja. Ada kalau bener contreng, kalau salah digituin tuh. Apa namanya tuh? Silang begitu, gitu doang. Akhirnya apa Ibu? Semuanya hampir 100 nilainya. Wah pinter ini 100. Ya soalnya mantap. Matanya ngelirik, iya bener nyontek begitu. Akhirnya tahun besok yang
saya tukar lagi Ibu ya, saya pantau lagi. Nah, 100 pertanyaan yang dicontreng tadi apa itu, ada 2 pertanyaan, 3 pertanyaan saya bilang tulis hadis pendek yang menerangkan tentang ini. Wah, di situ bisa nggak dijawab nih, nulis imla nih, hadisnya pendek nih, karena dia udah 10 tahun. Masa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kagak bisa apa? Nggak apal, kagak bisa nulis. Apa? Tidak tuh di situ saya buat pertanyaan, bener Bu. Ya banyak yang kagak bisa. Akhirnya ketahuan dari situ dah. Berarti yang 100 kemarin nyontek semuanya. Ya, saya suruh tadi tulis Bu, imla kagak bisa. Bu, artinya penutupan ini udah biarin dah. Kita harapkan mudah-mudahan kalau tidak ada evaluasi massal, mari kita evaluasi diri kita sendiri. Yang kata Nabi, "Ma biadika min syai'un." Apa yang kamu peroleh selama 9 bulan untuk kemarin ngaji? Apa yang kamu peroleh? Di samping apa yang kamu pelajari, apa yang kamu pahami, apa yang kamu dapat dalam pelajaran, dan apa yang sudah kamu amalkan. Itu yang harus kita introspeksi di diri sekarang ini. Kalau kita pengen nih akhir tahun kita Ibu lulus, tahu lulus, naik kelas, walaupun gak ada kelasnya, paling tidak kita apa? Dalam amaliyah kita tadi, baik hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, jadi ini akhir tahun ini Ibu sekali lagi ya, hitung-hitung kita di rumah, sedekah kita meningkat apa kagak? Ya, kira-kira masih berlaku nggak tuh yang namanya abu-abu atau kreceng-kenteng? Yang ngaji 20 tahun abu-abu masih ada aja bayar. Ya. Saya kalau di mana-mana Ibu suka begitu, suka comel mulut begini. Tuh, dekat sama orang yang nganin suka amal dengan amal. Masih ada nggak abu-abu? Masih banyak ustazah ternyata. Banyaknya banyak ustazah. Rata-rata abu-abu. Lah ngajinya 20 tahun. Itu abu-abu masih ngikut aja. Baju setahun 20 tahun itu berapa? Lemari itu dah. Berarti apa? Paham ilmu ini belum diamalkan. Belajar ilmu ini belum diapain? Belum diamalkan. Iya. Ya. Belum lagi tadi baca Qur'annya, wirid zikirnya dan lain sebagainya. Ya, itu hablum minallah wa hablum minan nas. Sebab 2 ini syarat surga Ibu. Enggak boleh satu-satu. Hablum minallah aja Bu, atau hablum minan nas aja. Harus dua-duanya sejajar. Duribat alaihi mudillatu aynama suqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Terhina di mana saja kamu berada, ya, kecuali 2, menyambung tali kepada Allah, takor diri kepada Allah, dan menyambung silaturahim satu sama lain. Jadi makanya hari ini tawakufan Ibu. Kemarin Rajab bitadhiril badan minal atam, bulan Rajab untuk membersihkan badan kita daripada dosa-dosa kita kepada Allah. Makanya banyak-banyak Bu wiridan istighfar bulan Rajab, ya apa ya? Ya, di antaranya yang populer apa tuh? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dan insyaallah wa sya'ban li tathhiril qulub. Bulan Sya'ban ini untuk membersihkan hati. Hati ini kaitannya bukan antara kita dengan Allah. Sebab insyaallah Bu, susah bagaimanapun ada yang marah enggak sama Allah? Woi, ada yang marah enggak sama Allah? Nah, gua doa tiap waktu pengen banget pergi haji. Udah umur 60 tahun belum dipanggil-panggil. Lalu belum daftar. Agak mau dipanggil, belum daftar. Nah, di tathhirul qulub nih sekarang bulan Sya'ban. Membersihkan apa Bu? Hati antara kita dengan kita. Ayo kita introspeksi diri Ibu ya. Kita lihat diri kita, masih ada yang marah nggak Bu sama tetangganya? Masih ada yang marah sama encingnya, sama poknya, sama adiknya, sama uaknya, sama tantenya, sama omnya, bahkan marah sama guru. Bu, murid ada yang marah sama guru. La ilaha illallah.
dan mengetah. Guru dimarahin. Ada juga guru marah sama muridnya, ada nggak? Ada. Wah, kalau tuh guru nggak begitu. Yang jelas ibu, marah boleh dalam Islam. Iya apa ya? Marah boleh dalam Islam. Sebab marah juga untuk apa? Memberikan peringatan. Kalau dia salah, kalau kita nggak marahin, kita antepin, kita diemin. Nah, kagak berubah-berubah. Iya apa ya? Boleh marah, cuma jangan lebih dari 3 hari. Lepas 3 hari masih kesel kek, masih galau kek, bu, udah kita apain? Kita hapus, kita tinggalin. Ketemu sama orangnya, biarin dah getir-getir dikit, senyum nggak apa-apa, nyengir nggak apa-apa, getir-getir dikit. Yang penting kita jalanin apa ini? Ya, jalanin perintah agama kita. Jangan lebih dari 3 hari. Nah ini ngajinya 20 tahun, 15 tahun, marah sama mertuanya. Ya Allah 10 tahun doron, bye-bye. Marah sama saudaranya, kagak nanya-nanyaan. Ya, berantem mulu, ibu marah sama tetangganya, kagak nanya. Padahal ngajinya masih ada yang begitu? Jangan lupa. Ya, pulang dari sini nih, udah nih, mumpung masih anget dulu ya. Udah diapain nih? Diingetin dia berdua tadi, ya. Ayo pulang dari sini, siapa kira-kira yang masih ada apa ini namanya? Ganjelan di dalam hati kita. Yang masih marah-marahan jangan pulang. Pakai seragam masih begini cakep banget nih udah. Ya. Datang ke kencing kita, Bu. Ya, lihat tuh, di situ ada apa? Ada tukang apa kek? Sekarang tuh musim apa sekarang, Bu? Musim apa sekarang? Musim hujan, masuk hujan, mau hujan. Sekarang lagi musim apa? Lagi musim durian, lagi musim duren, ya apa ya? Nah, beli duren deh tuh, Bu. Duren murah sekarang mah. Ya, beli duren. Ya, kucingnya juga judes lagi, Bu. Kagak mau melihat muka kita. Jadi ntar datang ibu ketok itu, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu trek aja, Bu, langsung muka kita ketutupin sama duren gitu, Bu. Dia keluar jangan melihat muka kita. Kalau dia melihat muka kita mengos, Bu. Iya apa ya? Nah, biar melihat apa tadi tuh? Bawaan kita, kegawaan kita apaan di situ? Ya. Paling kagak dia ketawa gitu ya, dia senyum-senyum gitu. Yang jelas jangan sampai marah itu ibu berkelanjutan. Bahkan apa bilang ngomong orang majlis taklim, orang ngomong tiada maaf bagimu. Gua pokoknya gak pernah lupa, gua kesel, gua marah, gua parah kagak lupa, gua gak pernah lupa, gua keingetan omongan dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholat lupa mulu, tapi marah orang kagak lupa. Benar. Bu, jadi itu ya, di tawakupan ini introspeksi kita di diri kita masing-masing. Yang kedua, ayo tadi nambahin kita silaturahim, baik hablum minallah wa hablum minan nas. Insyaallah kalau bersih badan kita dari dosa-dosa, bersih hati kita dari kesalahan kepada sesama. Wa Ramadan litanwiril qulub, dan Ramadan insyaallah saat kita menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan setelah kita lebaran, sebab Ramadan itu insya Allah kita akan isi dengan sepenuh-penuhnya. Sebab Allah tidak akan menurunkan banyak yang tidak diturunkan selain di bulan Ramadan. Pahalanya, bonusnya, ya Bu ya, derajatnya, ya. Dari awal sampai apa nih? Sampai akhir. Nih lagunya orang majlis taklim, lagunya ibu-ibu kadang-kadang begitu sepotong-sepotong. Begitu aja, Bu, justru di akhirnya yang selalu harus intensif kita tinggalin semuanya tuh, ya, pekerjaan kita, yang lain-lainnya kita kerjain, Ibu. Makanya sekarang masih ada waktu nih, Bu, bulan Sya'ban tinggal berapa hari lagi. Ibu musyawarah sama suaminya masing-masing, ya, suaminya masing-masing. Pak, kita udah tua, Pak, kita besok Ramadan kita manfaatin sebetul-betulnya. Ya, ayo kita baca Quran, kita wirid, kita zikir, kita sholat sunnah, ya, kita sodako dan lain sebagainya sampai akhir, Pak.
Kita i'tikafnya di masjid. Ya. Saya pengen banget i'tikaf di Ujung Harapan, pengen banget i'tikaf, pengen banget. Ya cuman begitu, apa ini kaki udah begini, belum i'tikaf. Ya. Bu, ya. Makanya sekarang Pak, ayo kita siapin semuanya. Siapin Bu. Bukan berarti artinya kita mikirin makan, bukan. Saya sering tuh tanya nih, jika penutupan pengajian, udah punya berapa karung beras? Udah berapa banyak ibu kotak minyak, dus minyak, udah disiapin apa belum? Masih ada waktu sekarang, supaya jangan gara-gara kehabisan minyak ibu, akhirnya kita gak nerusin Bu baca Quran kita. Lah pergi cuma beli terasi doang, ketemu orang kosong Bu. Asal ketemu aja sama kawan kita, ngapain dah Bu? Orang udah tuh ngebuka segala-galanya, panjang urusannya tuh Bu. Ada yang mancing lagi, Pak lu besok mau bikin kue apaan lu bareng? Wah udah ngomongnya udah bukan main ya. Makanya ibu, ayo ya disiapkan zahiran wa batin. Yang kedua ibu, yang terakhir ya, insyaallah usada marfu'ah menjadi ahlul khair. Kuburannya ibu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya baca dalam satu riwayat ya, orang yang sudah meninggal dunia itu ya, ketika diusung ya, dari rumahnya, dari masjid ke kuburannya ibu, 7 langkah terakhir orang yang meninggalkan kuburan itu tadi Bu, datanglah malaikat munkar nakir. Iya Pak ya Bu, yang selama ini dari kecil kita punya cerita itu, dan saya juga baca dari kitabnya Dr. Musa Fatul Harun Bu, hadisnya panjang di situ. Nah ketika itu disoal ibu, singkat kata dia bisa ngejawab, artinya memenuhi syarat untuk dia tinggal dengan tenang di dalam alam barzakh. Ketika itu juga ibu, ketika sudah selesai, spontanitas elastis itu yang namanya kuburan, yang kita lihat dari atas 1 kali 2 atau 2 kali 1 ibu, merekah ya. Merekah. Ada 2 Bu. Ada yang merekahnya katanya sab'ina dirham. Ya, sab'ina dirham, 70 hasta. 70 hasta kurang lebih berapa meter tuh? 35 meter. Merekah Bu kuburannya 35 meter. Ya. Ada lagi satu riwayat dikatakan katanya ada yang begitu menjawab, bukannya orang istimewa, takarub dirinya masya Allah ya, rajin ibadatnya, rajin ibu baca Qurannya, sholat sunat dan lain-lain sebagainya, dan rajin juga bagaimana silaturahim ibu antara manusia dengan manusianya. Artinya apa Bu? Eksklusif lah begitu ya. Ternyata orang-orang yang betul-betul brilian dalam kehidupannya ibu, ditata sedemikian rupanya Bu, kuburan itu bisa merekah Bu sepanjang mata memandang. Tahu ibu secara apa seluas mata memandang. Di sini kita nggak bisa lihat Bu, kita ngelihat ke depan rumah di sini, belakang rumah, ke samping rumah, ini rumah, iya Pak ya. Kemana aja ibu kejeblong, iya Bu ya. Kita kalau pergi haji atau pergi umrah bisa tuh lihat perjalanan antara Mekah dengan Madinah. Pengen seluas apapun Bu, sepanjang mata memandang itu, kita lihat di sini. Saya waktu itu nyaksiin ibu, jadi pikiran hati saya itu masya Allah. Waktu saya perjalanan dari Den Haag ibu ke Biograd kalau nggak salah, Den Haag Biograd terus Prancis waktu itu ya, dengan ibu Profesor Dr. Haji Tuja Alumia. Di situ ibu, di Prancis itu terutama tuh banyak kebun bunga Bu ya. Kebun bunga seperti sawah Bu, seperti sawah. Kalau kita di sawah begitu Bu, kalau di sana kebun bunga. Itu saya lihat masya Allah Bu, sepanjang mata memandang semuanya kayak sawah, kebun bunga. Waktu itu belum keluar bunganya, baru hijau-hijau aja, separuh begini Bu. Tapi masya Allah, saya ingat waktu kecil kalau disuruh gambar tuh begitu Bu, kita gambar sawah panjang
ujungnya ada gunung. Sampingnya kita apain tuh? Kita bikin saung, ya nggak ya? Saya ingat Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kadang-kadang nyeplos kita, mulut nyeplos, jannah, surga. Akhirnya saya balik lagi, enggak, surga mah ini bukan surga kecil, ya, artinya kecil ini dibandingkan dengan surga. Tapi Allahu Akbar, itu nanti kuburan kita begitu. Nah, makanya Nabi Rasulullah SAW mengatakan ista'id lil maut qabla nuzulil maut. Ayo siap-siap untuk mati sebelum mati menjemput kita. Dengan apa tadi Ibu? Dengan beriman, artinya iman kita dijaga Ibu, biar terus kokoh kuat, dan insya Allah dengan amal soleh. Ya, insya Allah mudah-mudahan selama kita duduk di majlis taklim, ya banyak perubahan-perubahan yang Ibu sudah dapati, makin solihah insya Allah, makin bager Bu. Kalau makan cakep ya bener. Jadi kalau begini kan semua cakep Bu, nggak ada yang jelek Bu, ya nggak ada yang jelek, cakep semuanya. Mudah-mudahan cakepnya zahiran wa batinan, amin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu semangat ya Bu ya, walaupun umur udah apa nih, umur udah tua, semangat terus Ibu insya Allah ya. Dan mudah-mudahan juga Allah berikan kita keberkahan dalam bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mari kita baca suratul Fatihah ya, untuk wabil khusus guru kita yang baru saja meninggalkan kita 40 hari yang lalu ya Bu ya. Kita ingat waktu itu terakhir bulan Maulid kalau nggak salah ya. Beliau masih ada, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, amal solehnya, lalu jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anaknya, mantu-mantu, cucu-cucu semua, yang mantu-mantu, cucu-cucu yang solihin, solihah, yang bisa tentunya meneruskan perjuangan orang tuanya. Kita semua Bu, mudah-mudahan menatap masa depan ini dengan sebaik-baiknya. Menata depan ini harus dirancang dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat badan, panjang umur, murah rezeki. Allah jadikan anak-anak kita solihin, solihah. Allah pelihara rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah jadikan kita Ibu hamba Allah yang taqarrub diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus besok kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir, insya Allah nggak bosan, nggak malas Bu, sampai malam takbiran. Bahkan insya Allah kita akan teruskan setelah kita buka 1 hari dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidina amin. Lebih kurang saya mohon maaf. Anallahu ajma'in wa rafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.